Assalamualaikum. Udah pada tahu sosok penakluk kota Konstantinopel? Ada yang tahu siapa? Yap, Sultan Muhammad II, atau dikenal secara luas dengan nama Muhammad Al-Fatih. Beliau merupakan penguasa Utsmani ke-7 dan berkuasa pada 1444 sampai 1446 dan 1451 sampai 1481. Beliau dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun di dunia Islam secara luas. Ada banyak yang harus kita teladani dari sosok Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Lalu apa aja sih yang harus kita teladani? Yang pertama, menguasai banyak bahasa. Sultan Muhammad Al-Fatih sejak kecil beliau sudah menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahasa Persia. Beranjak dewasa, beliau menambah penguasaan bahasanya, yaitu bahasa Yunani dan 6 bahasa lainnya. Jadi, pentingnya kita untuk belajar bahasa, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi terhadap sesama manusia. Selanjutnya yaitu mempelajari banyak ilmu. Sultan Muhammad Al-Fatih sejak kecil sudah dididik oleh ulama besar yang dimintai ayahnya. Banyak sekali pelajaran yang beliau pelajari, mulai dari Al-Quran, hadis, fikih, ilmu modern, yaitu ilmu perhitungan, ilmu falak, sejarah, tentang kemiliteran, dan banyak lainnya. Dan yang ketiga, mengambil pelajaran dari sejarah tokoh lain. Sultan Muhammad Al-Fatih tidak menjadikan sejarah sebagai masa lalu yang hanya berfungsi sebagai nostalgia dan romantisme tanpa arah. Namun, Sultan Muhammad Al-Fatih menjadikan sejarah sebagai perhitungan dan perencanaan untuk menentukan masa depan. Dan dari sejarahlah Sultan Muhammad Al-Fatih belajar bagaimana atau apa yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah. Dan yang terakhir yang patut kita teladani dari Sultan Muhammad Al-Fatih adalah beliau sosok pemimpin yang adil, yang tangguh, berani, cerdas, pekerja keras, dan giat beribadah. Terbukti kepemimpinannya berhasil membawa rakyatnya hidup sejahtera dengan kebijakan yang beliau terapkan. Kemudian beliau juga tidak membedakan kalangan dari mana ataupun dari agama manapun, karena beliau mempunyai slogan, yaitu keadilan sebagai pondasi kekuasaan. Jadi kita sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa yang berakhlakul karimah, sudah sepatutnya kita meneladani para pemimpin-pemimpin Islam terdahulu, mengambil hikmah pelajaran dari kejadian yang masa lalu untuk dapat menjadi lebih baik lagi. Kota Konstantinopel ini takluk pada tahun 1453 yang diawali penyerangan pertamanya pada tanggal 6 April. Pada penyerangan pertamanya belum terlihat tanda-tanda kemenangan di pasukannya Muhammad Al-Fatih. Sampai pasukannya tuh bilang, udahlah kita mundur aja gitu dari penyerangan ini. Toh kita selama ini belum lihat tuh tanda-tanda kemenangan di pasukan kita. Ada salah satu pasukannya yang bilang kayak gitu. Dan karena Muhammad Al-Fatih ini sangat luar biasa, jadi akhirnya Muhammad Al-Fatih ini memutuskan untuk terus menyerang kota Konstantinopel, karena Muhammad Al-Fatih ini pengen membuktikan sabdanya Rasul itu benar-benar ada loh, Islam itu bakal berjaya gitu, Islam itu bakal tegak pada kepemimpinan aku gitu ya. Dan akhirnya Muhammad Al-Fatih ini membuat strategi yang sangat luar biasa, yaitu yang mungkin strategi ini teh nggak bisa terpikirkan sama kita sekarang gitu. Strateginya memindahkan 72 kapal dari selat Bosporus ke selat Tanduk pada waktu satu malam. Kan mustahil ya, tapi karena izin Allah, karena semangatnya Muhammad Al-Fatih dan pasukannya, akhirnya dengan strategi ini kota Konstantinopel hancur juga gitu. Jadi
awal mulanya tuh pada tanggal 6 April sampai akhirnya pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Gitu. Pentingnya peran alim ulama dan pemahaman syariat dalam menjalankan suatu negara itu seperti apa? Ulama memiliki pengaruh yang sangat besar di mana nilai-nilai yang baik akan memberikan nilai kebajikan terhadap suatu negara, serta pemahaman syariat yang baik akan menjadikan suatu negara menjadi negara yang taat dan disiplin. Seperti halnya Muhammad Al-Fatih, jika pemimpinnya taat dan disiplin terhadap Tuhannya, maka rakyatnya pun akan taat terhadap Tuhan dan pemimpinnya. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai hikmah dari perjuangan pembebasan Konstantinopel yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebelumnya nih kita mau bahas tentang keberhasilan dulu nih. Jadi kan ketika seseorang itu berhasil dalam suatu hal, berarti sebelumnya juga telah banyak strategi ataupun langkah-langkah yang dilakukan sehingga bisa mencapai keberhasilan tersebut gitu. Nah, begitupun dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, pasti banyak langkah-langkah yang beliau lakukan sehingga beliau ini bisa berhasil menaklukkan Konstantinopel. Nah, masuk ke hikmah yang kita bisa ambil dari perjuangan beliau ini adalah yang pertama dalam hal ibadah. Beliau ini tidak pernah meninggalkan sholat wajib dan sholat sunnah. Yang mana kita tahu bahwa sholat sunnah itu kan gak wajib, tapi ketika kita lakukan itu akan berpahala. Nah, beliau ini gak menyia-nyiakan gitu. Beliau gak menyia-nyiakan kesempatan ini. Beliau bisa melakukan sholat tahajud setiap hari, sholat sunnah yang lain, sholat rawatib yang lain, dan tidak lupa juga untuk pelaksanaan sholat yang wajibnya. Dan tidak hanya beliau gitu yang melakukan, tapi beliau juga mengajak para pasukannya untuk sama-sama melakukan hal tersebut gitu. Jadi beliau nggak cuma soleh sendiri gitu, tapi solehnya bareng-bareng gitu sama teman-temannya. Dan yang kedua dalam hal pendidikan. Nah, pendidikan ini sejak beliau kecil sudah dididik oleh ibunya dan didoktrin oleh ibunya bahwa kamu nih insya Allah bakal jadi pejuang yang besar gitu di suatu saat nanti, dan kamu nih insya Allah bakal jadi seseorang yang disebutkan Rasulullah dalam hadis gitu. Jadi beliau ini punya motivasi yang kuat untuk mempelajari suatu hal, dan akhirnya beliau juga mampu merealisasikan apa yang sudah beliau pelajari gitu. Nah, begitupun dengan kita gitu kan, sebagai pembelajar ya harusnya kita bisa gitu untuk merealisasikan apa yang sudah kita pelajari selama di sekolah, dan kita bisa mengamalkan itu. Kemudian yang ketiga adalah mengenai kepribadian beliau. Beliau ini orangnya sangat tawadu dan rendah hati gitu. Karena beliau ini kan maksudnya tuh bisa segala gitu, segala bisa, terus semuanya gitu bisa beliau lakukan, tapi beliau ini tidak merasa segala bisa gitu, tidak merasa apa-apa itu bisa dia lakukan gitu, tapi tetap rendah hati, kemudian tidak menyombongkan diri intinya mas. Kemudian yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah mengenai persiapan beliau untuk menaklukkan Konstantinopel. Karena ketika kita sudah tahu tujuan kita, kan beliau nih sudah tahu tujuannya kemana, mau apa, dan untuk apa. Nah, beliau sudah tahu sejak kecil bahwa beliau ini harus nih menjadi pejuang di suatu saat nanti gitu. Dan kita juga seharusnya seperti itu gitu, mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas, ketika kita sudah mempunyai tujuan yang jelas, maka kesananya juga akan mudah gitu untuk kita mempersiapkan hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah beliau mempunyai strategi yang berbeda dari yang lainnya. Karena kan pasti sudah banyak raja-raja yang ingin menaklukkan Konstantinopel, baik raja muslim maupun non-muslim, tetapi belum ada yang berhasil gitu. Nah, beliau ini mempelajari nih, menelisik kenapa ya kira-kira belum pada berhasil gitu. Nah, akhirnya beliau melakukan cara yang berbeda gitu. Kalau raja-raja yang sebelumnya mah hanya mengandalkan kekuatan dari kekuatan kelautan aja, tapi kalau misalkan Sultan Muhammad Al-Fatih mah mengandalkan juga kekuatan darat dan laut gitu. Jadi semuanya digabungkan gitu. Dan itulah yang membuat beliau bisa berhasil gitu. Jadi beliau mempunyai cara yang berbeda, namun hasil yang jauh lebih memuaskan gitu. Jadi untuk kita gitu, kita jangan pernah merasa minder gitu untuk berbeda dari yang lain. Kita fokus aja gitu untuk pengembangan diri kita gitu. Jangan juga hiraukan orang-orang yang pernah mencaci maki kita ataupun apapun itu.
pokoknya kita hanya fokus gitu sama kelebihan yang kita punya. Jangan sampai juga meratapi, oh aku banyak kurangnya nih atau apanya nih, tapi ya kita harus bisa dari situ kita bisa merealisasikan pembelajaran yang kita lakukan gitu, dan kita juga harus bisa mempunyai cara yang berbeda atau taktik yang berbeda supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih memuaskan gitu. Mungkin sekian dari hikmahnya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe for more videos. Bye.